Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas soal dimensi 3, khususnya tentang sudut antara garis dan bidang serta sudut antara dua bidang. Oke, kita akan mulai dengan soal pertama. Nah, di sini kita punya kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 4 cm. Sudut antara BF dan BEG ada alfa, maka nilai cos alfa berapa? Oke, langkah pertama kita harus gambar dulu kubusnya ya, agar terbayang. Ini misalkan kubus, kita gambar. Kubusnya bernama kubus ABCD EFGH. Nah, yang diketahui adalah sudut antara BF dan BEG. Kita cek ya. BF yang mana? BF garis yang ini ya. Kemudian BEG. Berarti BEG adalah segitiga ya. Nah, bagaimana kita menentukan sudut antara BF dengan BEG? Kalau kita perhatikan, garis dan bidang ini berpotongan di titik B. Terus kita akan melihat sudut ya antara BF dan BEG. Perhatikan bahwa segitiga BEG itu bisa diwakili oleh garis tingginya, yaitu kalau kita ambil pertengahan dari EG ini bisa kita bikin garis ke B, itu merupakan tinggi dari segitiga. Kalau kita perhatikan, segitiga BEG adalah segitiga sama sisi, yang mana sisinya merupakan diagonal dari bidang ya, diagonal bidang pada kubus. Nah, kalau begitu kita misalkan saja titik tengah ini namanya titik O. Maka kalau kita ingin mencari sudut antara BF dengan segitiga BEG, sebenarnya sama saja seperti kita mencari sudut antara BF dengan garis tinggi dari BEG, yaitu BO. Nah, yang mana sudutnya? Jelas sudutnya adalah sudut FBO. Jadi FBO ya. Ini adalah sudutnya. Kalau kita mau garis FBO itu yang ini ya. Oke. Kita buat dulu segitiganya. Perhatikan segitiga FBO. Nah, kalau kita gambar segitiganya seperti ini. Jadi FBO, siku-siku di F ya. Jadi kalau kita tulis lagi di sini, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini B yang di bawah. Di sini F. Dan ini O, siku-siku di sini. Nah, sudut yang dimaksud sudut FBO berarti adalah yang sini. Oke, itu kita sebut sebagai sudut alfa ya, seperti yang diberikan di soal. Nama sudutnya adalah sudut alfa. Dan kita akan mencari nilai dari cos alfa. Seperti itu. Nah, pada segitiga ya, ini B, F, O dengan sudut di sini alfa. Ini siku-siku. Cos adalah perbandingan apa? Cos seperti kita tahu, cos alfa adalah perbandingan sisi samping dan miring. Sampingnya adalah BF dan miringnya OB. Nah, sisi ini yang harus kita tentukan. FB jelas sama dengan rusuk ya, rusuk dari
kubus ini yaitu 4. Bagaimana dengan FO? Kalau kita perhatikan lagi gambarnya, FO ini adalah setengah dari diagonal bidang, setengah dari FH. Kalau sisinya adalah 4, rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya 4/2. Oleh karena itu FO setengahnya. Berapa setengah dari 4/2? Yaitu 2/2. Seperti itu. Kita sudah punya OF dan FB. Tetapi untuk mencari nilai cos kita butuh OB. Nah, berapa nilai OB? Gitu ya. OB kita cari terlebih dahulu menggunakan Pythagoras. Sisi miring adalah akar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau mau kita cari nilai OB, itu adalah akar dari kuadrat 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 8 ya. 2 kali 2 4 dan dikali 2 8 ditambah 4 kuadrat FB kuadrat ya, itu 16. Maka OB adalah akar dari 24. Nah, ini kalau kita sederhanakan 24 adalah 4 kali 6, berarti ini 2/6. Setelah itu kita bisa langsung pakai cos alfa. Ini cos ya. Cos alfa adalah BF per OB, sisi samping per miring, BF nya 4 dan OB nya 2/6. Nah, 4 nya bisa kita bagi dengan 2 ya. Kita catat saja 4 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita punya 2/6. Ini kita rasionalkan, kita kali dengan akar 6/6 ya. Kita kali, sebentar ya. Sebelum kita tulis sama dengannya. Ini 4 kita bagi 2, tadi adalah 2. Jadi kita punya 2/6. Untuk rasional, kita mengali dengan akar sekawan, yaitu akar 6/6. Oke, di sini saja akar 6/6 ya. Nah, berarti yang atas 2/6, bawahnya akar 6 kali akar 6 adalah 6. Jadi kita punya nilainya 2/6 akar 6 ya. 2/6 akar 6. Kita sederhanakan, 2/6 itu sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 6. Nah, seperti itu kita mendapatkan nilai cos alfa dari sudut antara BF dan BEG. Bisa dipahami ya? Kita lanjut saja ke soal kedua. Pada soal kedua ini kita punya kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 8. Alfa adalah sudut antara bidang PRU dan PQRS. Nah, kita perlu gambar dulu ya kubusnya. Nama kubusnya adalah PQRS. Ini PQRS TUVW. Nah, kita ingin mencari sudut alfa itu antara bidang PRU dan PQRS. Nah, kita lihat dulu PRU-nya ya. PRU ini sebuah segitiga. PRU. Lagi-lagi ini adalah segitiga sama sisi ya. Dengan sisi-sisinya merupakan diagonal bidang dari kubus ini. Kita tahu rusuknya 8. Sisi ini 8 ya, rusuknya 8. Nah, bagaimana kita menentukan sudut antara PRU dengan bidang alas ya, PQRS, karena diketahui di soal
sudut yang dimaksud dengan sudut alfa itu adalah sudut PRU dengan PQRS. Nah, seperti ini. Kita harus pahami konsep antara sudut antara dua bidang ya. Selalu pada sebuah segitiga itu diwakili kemiringannya oleh garis tingginya ya. Garis tinggi dari segitiga ini adalah, kalau misalnya kita garis juga dari Q ke S ya, dia akan berpotongan di tengah. Ini kita anggap sudutnya sudut O, titiknya titik O ya. Maka segitiga PRU ini ketinggiannya diwakili oleh garis UO ya. Nah, sudut antara PQRS dengan segitiga PRU itu kita lihat garis dari segitiganya yaitu UO, itu kita proyeksikan pada bidang PQRS. Proyeksikan itu berarti dari UO karena berpotongan di O, U-nya diproyeksikan ke bidang alas, itu jelas hasilnya di Q ya. Jadi dari U ini kalau diproyeksikan ke alas itu hasilnya U, yaitu titik Q. Proyeksi itu harus tegak lurus. Nah, kita tahu bahwa ini tegak lurus di Q. Garis UQ itu tegak lurus dengan bidang alas PQRS. Nah, maka sudut yang dimaksud antara PRU dengan PQRS itu adalah sama dengan sudut antara UO dengan hasil proyeksi dari garis UO yaitu OQ ya, OQ. Nah, jadi antara dua ini maka sudutnya adalah sudut UOQ. Jadi sudut yang dimaksud adalah sudut UOQ. Jadi di O titik sudutnya. Siku-siku segitiganya di Q-nya. Jadi kalau kita gambar ulang di sini kira-kira seperti ini. Ini Q, U, O. Sudut yang dimaksud adalah sudut UOQ yang ini ya. Nah, itu adalah sudut alfa yang kita punya. Sekarang kita tinggal menjawab. Nilai yang ditanya adalah sin alfa. Oke, kalau mau digambar di sini lagi. Tadi kita maunya O di sini ya. Ini UOQ-nya. Berapa nilai sin dari sudut UOQ ini atau sudut alfa? Kita tahu sisi ini 8 ya, UQ, karena panjang rusuk dari pubusnya 8. OQ sama seperti sebelumnya, itu adalah OQ adalah setengah dari QS, berarti setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang QS itu adalah 8 akar 2, karena kalau ini 8 pada persegi itu adalah diagonalnya 8 akar 2, setengahnya adalah 4 akar 2. Berarti OQ kita 4 akar 2. Nah, kita ingin mencari sin. Sin alfa itu jelas perbandingan antara apa? Sisi depan dan sisi miring. Sisi depannya adalah UQ. Kalau sudut alfa ini depannya UQ ya. Dibagi dengan sisi miring yaitu UO. Nah, UQ sudah ada 8, tapi kita belum punya nilai UO. Berapa nilai UO? Kalau kalian sudah menonton video yang sebelumnya dimensi 3, ini sebenarnya sangat mudah ditentukan ya. Kita tulis di sini saja. Jadi kalau kita punya segitiga, di sini nilainya 4 akar 2, di sini nilainya 8 ya. Kita tulis dulu 8 sebagai 4 kali 2. 4 kali 2 adalah
sama saja dengan 4 akar 4. Jadi akar 4 itu kan 2 ya. Nah, kalau dia udah sama-sama 4 akar sesuatu, kita ingin mencari sisi miring, ya tadi namanya adalah UO ya. Maka UO ini cukup mudah, kita cukup, karena sama-sama 4 ya, panjang depannya 4 akar. Untuk sisi miring kita menjumlahkan sisi siku-sikunya ya. Maka yang kita jumlahin angka di dalamnya aja, 4 tambah 2. 4 yang pertama ini diambil dari akar yang ada di uki ya, 4 akar 4. Nah, akar 2-nya yang dari oki. Jadi lebih cepat kita mendapatkan jawaban ini 4 akar 6. Atau kalau kalian mau dengan manual ya sama saja menggunakan Pitagoras. Kita cari UO itu kuadrat dari uki 8 pangkat 2 64, lalu ditambah 4 akar 2, kalau dikuadratkan 16 kali 2 32, ini diperoleh 96, dan 96 itu adalah 16 kali 6, hasilnya sama saja, yaitu akar 16 4, dan sisanya ada akar 6, jadi 4 akar 6. Seperti itu. Jadi kita peroleh UO adalah 4 akar 6 ya. Seperti ini. Nah, kita bisa tulis nilai sin alfa adalah uki per UO, yaitu 8 dibagi 4 akar 6. Nah, ini sepertinya sama dengan sebelumnya nilainya. Kita bagi saja. 8 dibagi 4 hasilnya 2, jadi 2 per akar 6. Ini sama persis dengan soal yang pertama. 2 per akar 6 itu kalau kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6 ya, hasilnya akan jadi berapa? 2 per 6 akar 6, dan disederhanakan menjadi 1/3 akar 6. Jadi jawaban soal 1 dan 2 kita ternyata sama ya. Kita cek lagi. Betul, yang tadi juga jawabannya 1/3 akar 6. Oke. Kalau begitu kita lanjut saja ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini kita akan mencari sudut antara bidang BDG dan bidang BDHF pada kubus ABCD EFGH ya. Sama seperti sebelumnya, kita gambar dulu. Jadi kalau kalian sudah biasa menggambarnya akan jadi lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini hanya membantu saja. Nama bidangnya ABCD EFGH. ABCD EFGH. Kemudian kita akan melihat sudut alfanya adalah antara BDG dan BDHF. Mana itu BDG? Kita gambar BDG-nya di sini. BDG. Ya, lagi-lagi ini adalah segitiga sama sisi ya. Kemudian kita melihat sudutnya dengan bidang BDHF ya. BDHF. Kita punya gambar apa lagi nih sisinya? BDHF. Nah, kalau kita menggambar BDHF kan sisi ini ya. BDHF itu adalah bidang diagonal ya. Maka ini sama dengan soal sebelumnya. Kita lihat perwakilan kedua bidang ini bertemu di sisi BD ya. Antara bidang BDG dengan BDHF berpotongan di garis BD. Maka sudutnya yang mana? Ini sangat mudah dilihat. Sudut yang dimaksud, kita cari tinggi dari garis B dari segitiga BDG, yaitu ke tengah sini. Jadi ini GO, anggap saja ini namanya O. Kemudian jadi kita punya garis OG sebagai tinggi segitiganya. Maka kalau diproyeksikan terhadap bidang BDHF, dia harus tegak lurus. Nah, jadi mudah
kita tebak di sini ya. Jadi ini akan jadi, nah sudut yang dimaksud nih, kalau misalnya di bawah O, yang di atas kita lambangkan saja P. Sudut yang dimaksud adalah POG. Jadi kalau saya gambar di sini, ini tadi G, ini P, ini O, maka sudut antara BDG dengan BDHF itu adalah sudut O ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilainya. Sudut alfanya adalah itu. Nah, di sini tidak ada nilai dari, tidak ada panjang dari kubusnya, tidak diketahui ya. Nah, kita bisa misalkan dengan nilai apapun yang mudah untuk kita gunakan. Karena yang diinginkan hanyalah nilai cosnya ya. Jadi walaupun rusuknya tidak diketahui, kita kasih saja sebuah angka, maunya berapa begitu. Kalau mau seperti sebelumnya, kita bisa pakai angka berapapun, bisa 2, 4, ya tidak disarankan angka 1 ya, nanti kita bekerja di pecahan. Lebih baik kita gunakan bilang bulat saja, contohnya 4 ya, bilang genap. Kita misalkan aja sisinya 4, karena sisinya mau dimisalkan berapapun, maupun 4 atau angka lain, nilai cosnya akan tetap sama saja. Nah, kalau sisi ini 4, kita bisa tahu PO 4 juga ya, karena PO sejajar dengan EA ya, itu PO. Bagaimana dengan PG? Masih sama seperti sebelumnya, ini setengah dari diagonal EG ya, setengah dari EG. Jadi nilainya setengah dari 4 akar 2 itu 2 akar 2. Kita butuh nilai cos ya, cos alfa. Maka kita harus nyari nilai GO terlebih dahulu, karena cos alfa itu perbandingan antara apa coba? Sisi samping dengan miring. Sampingnya PO, miringnya adalah OG. Nah, PO-nya sudah ada 4 ya, OG-nya belum. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai OG? Seperti yang sebelumnya kita sudah coba, ini jadi lebih mudah ya kalau kita sudah terbiasa. Ketika bertemu segitiga siku-siku, apalagi ini 2 akar 2 dan ini 4 itu bisa kita tulis sebagai apa? 2 kali 2. Jadi kita samakan depannya. Jadi ini 2 kali 2 ya, kita samakan. Sementara 2 itu adalah akar 4. Jadi 2 akar 2 di sininya 2 akar 4. Maka di sini nilainya berapa? 2 akar. Kita tambahkan saja yang di dalam akarnya, 4 tambah 2 ya. Nah, ini 2 akar 6. 2 akar 6. Seperti itu. Atau kita gunakan Pythagoras seperti biasa, tidak ada masalah ya. Bagaimanapun caranya, yang penting sisi miringnya dapat 2 akar 6. Maka kita tulis ini 2 akar 6. Nah, kayaknya ini nilainya sama semua dari tadi ya. 4 dibagi 2 akar 6 sama seperti sebelumnya. Karena ini 2 akar 6. Kita bagi, hasilnya masih 2 per akar 6 ya. Wah. Kalau disederhanakan 2 per akar 6 ya, seperti sebelumnya, berarti 2 per 6 akar 6, berarti masih jawabannya 2 per 6 akar 6, nilainya sama dengan 1/3 akar 6. Duh, ternyata 3 soal ini, walaupun beda-beda bidang yang diminta ya, tapi nilai kebetulan ini cos yang sebelumnya adalah sin, tapi jawabannya masih sama 1/3 akar 6 ya, kebetulan begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, maka jika sudut di antara diagonal BD dan DF adalah alfa, sin alfa adalah, nah ini BD dan DF ya, perpotongan di D ini. Kita cek kembali kubusnya, kita gambar ya, ABCD
EFGH. Nah, sudut yang kita inginkan adalah antara BD dan DF. Maka sinnya berapa? BD dan DF. Kita garis BD dan DF ya. Nah, kalian perhatikan antara BD dan DF itu berpotongan di titik D ya. Ini sangat mudah sekali. Kita tidak perlu, ya jelas sudutnya sudut BDF ya, yang ini sudut yang dimaksud. Kita coba cek bidang diagonal BDHF yang ini. BDHF itu kalau kita sisinya 8, rusuknya 8 ya. Kalau kita gambar dia akan berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang yang mana sisi ini kalau kita gambar DBFH ini, sisi BF nya adalah 8, ini adalah rusuk dari kubus, sementara BD adalah diagonal bidang, jadi nilainya 8 akar 2 ya. Ini juga 8 akar 2, ini akan berbentuk persegi panjang. Nah, kita tadi menginginkan sudut BDF yang ini. Oke, bisakah kita menentukan sudutnya dengan baik? Jelas BDF, DF-nya sendiri adalah 8 akar 3 ya. Ini diagonal ruang. Kita menginginkan nilai sin. Sin adalah depan per miring. Ini alfanya. Nah, kita perhatikan. Depannya adalah 8, miringnya 8 akar 3. Ini sangat mudah ya. Kita tulis di sini saja. Sin alfa itu adalah 8, sisi depannya tadi ya, masih ingat, ini ada 8, ini diagonal ruangnya adalah 8 akar 3, maka sinnya 8 dibagi 8 akar 3, kita coret saja angka 8 nya, jadi nilai sinnya adalah 1 per akar 3. Ini kalau kita ingin rasionalkan, kalilah dengan akar 3 per akar 3, sehingga diperoleh nilai 1 per 3 akar 3. Itu ya. Tulis lagi 1 per 3 akar 3. Jadi jawabannya yang E. Sangat mudah ya. Kita lanjut. Jadi catatan lagi, bidang sebuah persegi, sebuah kubus, kalau rusuknya 8, maka diagonal bidangnya 8 akar 2 dan diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal kelima ini sudah ada gambarnya. Bidang 4D ABCD di mana DC tegak lurus dengan ABC. Jadi sisi yang ini ya, sisi tegaknya ini DC tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi dia siku-siku. Siku-sikunya ya tidak hanya ACD ya, BDC termasuk juga siku-siku. Di sini juga akan siku-siku antara segitiga BCD. Kemudian panjang yang sudah diketahui adalah DC dan AB, ini sudah ditandai ya pakai garis 2 yang sama, ini 1, AB-nya 1, CD-nya juga 1. Sudut ACB 30 derajat, berarti ACB yang di sini ya 30 derajat sudutnya. Ini kalau kita mau sudutnya 30 derajat. Nah, dan
Kalau bidang alasnya ABC juga siku-siku di B. Nah, ini juga siku-siku. Jika sudut antara bidang DAB dan CAB adalah alfa. Nah, sudut yang ini yang mau kita cari. Antara DAB dan CAB alfa, maka sin alfa mana? Nah, ini kita perbesar dulu gambarnya. Kita mau sudut antara DAB. DAB adalah ini ya. DAB segitiga yang ini antara DAB dengan bidang alas yaitu ABC. DAB dengan CAB atau bidang alas ya. Jadi bidang alasnya ini yang di bawah dengan DAB itu berpotongannya di garis AB ya. Nah, sekarang yang mana sudutnya? Kalau kita perhatikan, ini sangat mudah ya karena bidangnya tegak lurus. Sudut yang dimaksud, karena ini dia siku-siku ya, di bawah siku-siku, di sini juga siku-siku. Sudut yang dimaksud sebenarnya adalah langsung sudut CBD. Jadi alfa itu adalah CBD. Sudut antara DAB dengan ABC. Itu adalah sudut alfanya CBD yang ada di sisi depan ini. Nah, kita akan menentukan nilai sin alfa. Kalau begitu, kita harus memperhatikan ya segitiga yang kita butuhkan di sini. Oke. Segitiganya DCB. Nah, kita ingin mencari sin dari alfa ini. Sudut B-nya adalah alfa. DC-nya sudah tahu 1. Nah, kita tidak punya lagi sisi yang lain. Jadi kita belum bisa bekerja di sini. Tapi tadi kita punya sudut ACB 30. Nah, kita perhatikan dulu segitiga yang itu. Kita tulis lagi, dia siku-siku di B. Kita perhatikan dulu yang ini ya. Siku-siku di B. Ini sisi A, ini sisi alasnya ya. C. Ini sudutnya 30 derajat. Kita butuh sisi BC ya. Supaya bisa kita ambil nilai alfa nanti. Nah, kita tahu AB nilainya 1. Berapa nilai CB? Kalau kalian perhatikan, kita bisa memanfaatkan tangan di sini ya. Kalau kita tulis lagi di sini, ini 1, ini 30 derajat. Dan kita butuh nilai BC ini ya. Kita gunakan saja perbandingan segitiga, yaitu tan ya. Tan 30 atau tan sudut C. Tan itu perbandingan depan samping. Depannya 1, sampingnya BC. Nah, berapa nilai tan 30? Kalau kalian ingat, nilai tan 30 adalah 1/3 ya. Dia bisa 1/3 atau 1/3 akar 3 juga boleh. Sama saja nilainya. Nah, berarti kalau ini 1/BC, otomatis nilai BC sama dengan akar 3. Ya, dilihat kesamaannya 1 sama dengan 1, akar 3 sama dengan BC. Jadi BC-nya akar 3. Bisa ya? BC-nya akar 3, berarti ini bisa kita tulis ya. Ini akar 3. Kalau begitu, mudah kita temukan BD. BD berarti sisi miringnya. Kuadrat dari BC dan DC 1 dengan akar 3 dikuadratkan 3, berarti ini akar 4 ya. Karena dijumlahkan 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3, 4, berarti akar 4 nilainya 2. Kita sudah memperoleh nilai BD 2. Kalau begitu, kita sudah bisa menjawab
berapa nilai dari sin alfa? Kita tulis lagi di sini. Tadi segitiganya begini ya. 1 akar 3 dan ini 2. Padahal kita maunya nilai sin. Sin adalah depan per miring. Depannya. Kalau depan itu berarti di depan sudutnya 1 ya. Dibagi miringnya mana? 2. Jadi jawabannya 1/2. Oke, seperti itu. Kita akan punya satu soal lagi. Nah, ini soal terakhir kita nomor 6. Diketahui limas beraturan T ABCD dengan tinggi 2 akar 3. Ini tingginya sudah diketahui ya. Dari T ke bawah ini, kita misalkan aja ini O. TO nya 2 akar 3 dan panjang AB 4. Alasnya berbentuk persegi ya. Sudut antara TBC dengan bidang alas. Nah, kalian perhatikan TBC dengan bidang alas. Nah, kita perbesar di sini. TBC itu sama seperti sebelumnya. Kalau kita punya segitiga, kita harus tuliskan tingginya. Nah, seperti ini. Kita misalkan aja ini P dan titik ini O ya. Dengan mudah ya. Kalau kita mau tahu sudut antara TBC dengan bidang alas ABCD, berarti kita proyeksikan garis tingginya yaitu TP pada bidang alas. Mana hasilnya? Hasilnya adalah, misal mudah, hasilnya adalah PO. Jadi TP kalau kita proyeksikan terhadap bidang alas, hasilnya PO karena di sini tegak lurus ya. Nah, berarti sudut yang kita inginkan itu sebenarnya adalah sudut TPO seperti itu. Jadi ini sama saja dengan sudut TPO. Nah, bagaimana kita menentukan nilainya? Kalian perhatikan. Ini P-nya pas di garis BC ya. TPO itu kita akan tentukan nilai sudutnya ya, besar sudutnya. Jadi bukan nilai sin atau cos tapi besar sudutnya. Kita sudah punya nilai apa saja kalau kita perhatikan ya. Di sini TPO seperti ini. Ini kita punya 2 akar 3 TO-nya. OP berapa? Sebenarnya OP adalah sama panjang dengan ini ya, sisi rusuk alasnya, setengahnya begitu. Setengahnya berarti 2. Nah, kalau kita ingin mencari sudut ini, kita cukup memanfaatkan apa yang bisa kita bandingkan dari sudut ini. Kita punya sisi depan dan kita juga punya sisi samping, yaitu 2. Sisi depannya 2 akar 3, sisi sampingnya 2. Perbandingan antara depan dan samping apa? Itu adalah tan ya. Jadi kita bisa menulis tan dari sudutnya, anggap saja sudutnya alfa, itu depan per samping. Depannya 2 akar 3, sampingnya 2. 2 akar 3 per 2. Ini sangat mudah. Kita cari saja 2-nya ya. Berarti tannya akar 3. Nah, sudut berapa yang tannya akar 3? Jelas sudutnya adalah 60 derajat. Karena tan 60 adalah akar 3. Kalau begitu, kita jawab soal ini adalah 3, bukan 30 ya. 60 tadi. Jawabannya adalah 60 derajat.